Oke, selamat datang kembali di episode yang ketiga dari Ars Musik. Bersama saya lagi di sini Bolu yang bakal nemenin teman-teman Arsnesia juga di Ars Musik ini. Yang sekarang sudah kedatangan tamu yang kalau dari perspektif saya nih di generasi saya legend sih. Ya nggak Om? Saya harus panggil Om lah. Saya baru 1 tahun. Kakak aja kakak. Oke kakak ya. Biar nggak ada jarak jadinya. Waktu itu saya masih umur 1 tahun gitu kan. Akhirnya waktu itu dengar karyanya waktu SMP. Oke. Kita perkenalkan Sendal Jepit. Band yang berkarir dari tahun 92 ya Om. 92. Kakak. Bener ya kakak ya? Ya kakak betul 92. 92. Zaman baju putih biru ya. Putih biru ya. Putih biru. SMP juga dulu. SMP juga. Pertama kali. Saya baru lahir. Oke. 92 SMP kakak-kakak udah bikin band, saya baru dikebumikan. Wow. Saya SMP berarti Om udah kakak-kakak ini udah di atas karirnya mungkin ya gitu Udah karena nyalek ya, udah nyalek. saya udah ngerasain karyanya lah gitu yang sangat relate lah ya kalau kata saya mah gitu. Dulu mah cuma sekedar tahu musiknya dengan headbangnya aja gitu. Makin sini ngedengerin kembali itu dengan memaknai karyanya gitu. Memaknai. Iya. Kali pertama kita ketemu ya. Iya. Siap. Dulu saya di bawah, kakak-kakak di atas. Ya. Saya gitu. Kakak-kakak lagi main tuh gitu. Boleh diperkenalin dulu nggak nih siapa aja sih? Dari sebelah kanan Dari sebelah kanan boleh. Biar enak. Dari kakak. Saya Toran, main bass. Aku Randy main gitar. Saya Andri di vokal. Oke. Oh, ada 2 lagi ya. Yang tadi harus cepet buru-buru pulang soalnya. Oh iya. Oh, Obo personel drum yang- sama Breo gitar juga. Tapi personil asli ya? Ya. Ya, Ya. benar sih. Berhalangan hari buat sekarang. Oke, nggak apa-apa. Terima kasih juga untuk kakak-kakak bertiga yang udah meluangkan waktunya nih. Sama-sama. Kalau dulu waktu saya SMP ngedengerin lagunya di generasi itu gitu. Belum sebegitu mendalam tentang yang tadi makna dari lagu. Yang kedua, nama gitu. Nah sekarang mumpung dulu saya cuma ada di bawah panggungnya kakak-kakak. Cuman teriak-teriak terus minta stiker. Kalau nggak pick gitar. Pengen nanya sih apa filosofi di balik nama Sendal Jepit. Iya. Waduh. Biar kejawab rasa Kita penasaran saya dari jujur 2006 aja. nih. Jawabnya jujur aja. Jujur. Ya. Jujur. Nggak ada filosofi apa-apa sebenarnya. Jadi dulu apa ya, cerita di balik namanya aja ya. Ya. Ya kita ngeband kan nggak punya nama band ya, nggak punya nama band udah apa kayak nyoba namanya apa tuh, Gromandizer, band bisul terkutuk kan. Wah nggak dapat nama band. Terus kalau kita mau booking kan di papan studio ditulis tuh, Iya ya. Ada whiteboard. naon ngarananya Sendal Jepit aja. Kadang ngelihat ada apa jajaran sandal jepit kan biasa gitu. Kalau Gitu. latihan, Iya kan? latihan jarang-jarang pakai sepatu kan banyak pakai sandal jepit. Sesederhana itu. Sederhana Terus itu. pas ada manggung pertama bingung namanya nggak ada, udah aja Sendal Jepit. Jadi tidak ada filosofinya. Spontan aja gitu. Spontan. Sepadan gak sih dengan nama album-albumnya nih? Ini bukan album metal. Iya ya, kalau Bisa dari juga. namanya Ini bukan ya, album. ya kan. Ya bisa. Atau ada pesan, ada secret message mungkin Enggak. waktu itu. Bisa dibuat-buat sih Bisa kalau dibuat saya. ya. Jadi Bisa dibikin settingan ya. Sendal Jepit itu kan Bisa dibikin mungkin konspirasi gitu ya ke arah teori sana. Waduh. Terlalu Enggak ya? berat ya, terlalu berat. Terlalu berat ya. Terlalu berat. oh ini merakyat gitu, Merakyat. jadi Sendal Jepit merakyat. gitu Apa kan. memang pada masa itu mungkin gak sih masanya musik metal memang lagi hype tapi Sendal Jepit ini konsisten? Mungkin gak sih? Karena ke genre nih gitu. Oh itu sebenarnya guyon aja sih. Guyon aja. Guyon. Jadi kita itu kan dari berapa lagu Mas? 10 ya? 9. Apa yang mana nih? Ini bukan album metal kan? Ya. Kita 9 ya. 9. Nah, itu kan single pertamanya Kalah. Kalah kan si nuansanya musiknya. metal gitu kan. Ya, Sementara ya, ya. yang lain enggak gitu. Ya kita cuman kayak apa ya? Ini yang metal cuman ini aja kok, yang lain mah ya gitu aja kayak yang dulu gitu. Sama-sama aja gitu. Cuman Kayak pengen nyampein itu aja. 28 tahun. Bener nggak? Kalau dihitung tadi saya tuh. Pakai kalkulator ya berarti bener. 2020 dikurang 92. Iya, 92 ngebentuk waktu SMP. SMP. Apa yang ada di pikiran kakak-kakak waktu itu? Pengen ngedefinisiin bikin band. Waktu itu teh karena terpacu sama teman kita ada se-SMP, dia anak Jakarta. Terus nanya di Bandung ada band nggak? Jadi kita teh jadi kepikiran, oh iya ya kita bikin band aja gitu.
kebetulan kita teh sama-sama KM lah, perwakilan dari tiap kelas. Iya. Ketua murid lah. Oke. Sekarang Pengurus ketua murid. OSIS, Ya, Aktif juga berarti di akademis ya kakak-kakak ini. akademisnya waktu SMP aja. SMP aja itu mah. Jadi ya pas ada meeting gitu, kita ngobrol-ngobrol. Ya udah, rencanain bikin band gitu. Dengan skill yang Apa adanya. apa adanya, belajar ngedadak gitu. 28 tahun gimana mempertahankan konsistensinya? Akhirnya Gini, in out personil mungkin ada atau tetap Ada. ya. Ada. Kalau A yang sebelah saya sih kayaknya dari awal ya. iya, Sempat ini sempat bosan. saya sempat bosan juga di keluar dulu, sempat keluar berapa lama ya? lumayan. Lumayan lama lah. Sempet nyobain ya nggak bermusik lah gitu, jadi nggak ngeband. Hijrah dulu bentar lah. Sama nggak sih stereotipnya sama beberapa musisi atau episode sebelumnya di Ars Musik yang gue kebentur sama karir atau kerjaan? Enggak sih, enggak. Oh, bukan. Enggak. Itu lebih ke ya ada bahasanya yang mungkin ya sempat bosan lah, Sempat sempat bosan. bosan. Tuh. Tapi setelah itu ya berapa lama karena kita sempat satu kantor juga, ya udah ngalir lagi. gitu main lagi aja. Ya, dan awal kita kenal awalnya bukan dari band, emang teman. Emang Oh, iya. awalnya pertemanan gitu. Pada saat Andri nggak main di Sendal Jepit juga tetap ya kita relasi pertemanan mah tetap jalan. Kayak sama Toran sama si Jambo dulu kita dari TK bareng. Dari TK. Dari TK. Jadi untuk ya bandnya nggak bubar-bubar ya itu karena Circle-nya memang dibentuk dari temen, dari Iya, temen yang gitu. kalau sekarang mungkin udah bukan teman kali ya. Udah kayak saudara lah ya mungkin ya kayak. Keluarga aja ya. Udah kayak keluarga, bagian dari keluarga juga gitu ya. Masuk ke jalur konsistensi yang memang pada akhirnya harus mungkin gak sih kayak band sebelumnya nih di episode sebelumnya kayak misalnya Closet Reunion gitu. Karena memang harus membubarkan diri dulu baru membentuk kembali Padi Reborn misalnya gitu. Kalau Sendal Jepit berarti tidak dong? Enggak. Karena kita masih tetap berkarya Masih dan tetap berkarir gitu kan. Ya meskipun ya mungkin ya outputnya apa rilisannya emang agak jarang, Nah, tapi setidaknya ya si Sendal Jepit dan member-membernya kalau ini tetap ada gitu. iya nggak Itu pernah sih. bubar. Nggak gitu. pernah Paling bubar. Nggak ya jenuh ya udah jangan ngeband dulu aja gitu. Bisa buat karya di lain musik juga kan bisa sebenarnya. representasi musik di mata Sendal Jepit secara industri komersil penting gak sih? Kalau Berat ya, komersil agak kan sedikit. itu lebih ke ekonomi ya, Ya, lebih ke urusannya sama dapur gue harus juga hidup, kan. gue harus Ya. bisa hidup. Makanya kadang-kadang ada beberapa personil yang suka nganggap ketika nggak hidup, akhirnya gue memilih stereotip gue harus karir, gue harus kerja di kantor. Nah, di mata Kalau saya Kakak-kakak pribadi ini sih ya sebenarnya saling berbagi aja sih sebenarnya. Membagi ya di kehidupan saya ya ada satu saat saya bersama band Sendal Jepit di kehidupan itu. ya Di kehidupan yang lain ya pribadi saya yang sama ya dapur sendiri gitu aja. punya Jadi, cara sendiri. ya jadi ada keseimbangannya lah. Gitu, ngebangun sembayangan. Kalau dari kakak mungkin Enggak, maksudnya penting sih. penting. Pentingnya gimana? Kalau Apalagi Ya, independen lah kita Iya. dalam line independen tuh kan. ya skup independen juga kan buktinya Aska bisa hidup dari musik Yeah. kan, gitu sampai akhirnya bisa berkembang nggak cuma dari bandnya aja kan. Dia bisa bikin apa? Rich Music Yeah. gitu, Rich Music online. Ya penting aja, tapi kalau ada buat beberapa orang Mas kesenangan bermusik itu nggak mau direnggut sama hal kayak gitu. Kebayang nggak? Kebayang. Ya kan? Oke, jadi bukan masalah pilihan, bukan masalah terpaksa memilih. Musik saya jalankan karena itu adalah passion saya, kesukaan saya gitu. Menikmati proses untuk pada akhirnya ketika pun harus menjadi sebuah orientasi uang itu adalah rewardnya gitu. Enggak, tapi kalau Yeah. nggak jadi nggak apa-apa dan saya tidak mau itu rusak gara-gara hal itu. Nah, iya. Toh saya bisa hidup dengan jualan surabi misalkan gitu atau apa gitu. Yeah. kan. Ini jangan diganggu gitu. Ada yang kayak gitu. Jadi penting ya kalau buat orang yang anggap itu penting ya all out gitu. Dari kakak. Iya sih soalnya udah terjawab semua, terwakilkan lah. Kita sama sebenarnya. Oke. Sebenarnya setiap episode kenapa tadi kita kupingnya dibelitin sama kain-kain sekarang kita kenal dengan istilah new normal.
Yang sampai sekarang dari saya sebagai bolo host juga agak sedikit bingung lah ya gitu. Apa sih definisi dari new normal gitu yang ya sebenarnya nggak ke arah sana. Cuman industri akhirnya harus satu persatu merasa terdampakkan dari polemik itu gitu ya. Entah ini pandemi atau polemik gitu. Menurut kakak-kakak dari Sendal Jepit, gimana sih menyikapi pada akhirnya pandemi tersebut berdampak terhadap industri musik khususnya Sendal Jepit? Wah kesel gue atau gimana gitu. Atau ya. Khusus ke Sendal Jepit gitu ya? Ya. Karena emang kita mah jarang manggung gitu ya dari dulu. Nah itu maksudnya. Jadi tidak terlalu pengaruh gitu. Maksudnya Maksudnya pengaruh sama ya dinikmati aja apa yang ada gitu. ya Ya. kalau secara khusus ke Sendal Jepit gitu ya. Ya. Kalau ke kita sih enggak ini, kita tidak merasa terdampak gitu. Penyesuaian pada akhirnya. Ada nggak sih? Oh ada. Karya gue harus ke digital, platform digital gitu. Ada nggak sih yang dilakuin oleh? Contohnya memang saya menemukan di salah satu platform digital ya, yang memang Sendal Jepit di album yang ini bukan album metal sama ini bukan album baru. Itu lebih nyeleneh lagi sebenarnya judul albumnya ya maksudnya gitu. Ada di situ gitu. Ada di situ gitu. Berarti kan memang sudah kalau bisa saya simpulin masuk ke dalam exposure bahwa digital itu memang bagian dari Sendal Jepit juga kan? Iya. Ya intinya kan ya kita terus mesti adaptasi ya. Itu Nah, adaptasi itunya kan. adaptif Jadi, lah ya. adaptif. Jadi kalau mau nggak mau ya rilisan fisiknya agak berat ya mau nggak mau gitu. Kita mesti ngikutin itu kan. Ya, nggak keras kepala juga. Jangan maksain terus fisik tapi nggak bisa apa-apa kan repot juga kan. Ya. Gitu. Justru Intinya, makin tersebar secara liar lebih bagus gitu. Lebih bagus gitu kan. Jadi berak aja di mana-mana. Maksudnya ya gitulah, sebar-sebar aja gitu. Itu ya nanti dicit. Nggak apa-apa. Nggak apa-apa ya? Oke. Sorry. Yang terakhir harapan. Harapan apa nih? Harapan industri musik indie Bandung lah khususnya indie lah pada masa pasca pandemi ini gitu. Pengennya seperti apa sih dalam perspektif atau sudut pandang Sendal Jepit untuk pergerakan musik independen? Iya, Mau Bandung, terus mau apa ya, Indonesia. Terus semangat aja buat apa? Buat ekspor kebiasaan kita semuanya. Jangan malu-malu buat terus apa nonjolin kebiasaan kita ya khususnya dari teman-teman yang di musik, di band. Ya terus eksplor aja jangan jadiin apa ya situasi ini malah jadinya nggak ada harapan gitu. Ya. Intinya kan ya itu ya kalau kita masih punya harapan ya pasti kita maju terus lah gitu. Kalau dari kakak? Kurang lebih sama, jadi ya kan keadaan ini kan memaksa kita untuk kayak keluar dari zona nyaman gitu kan. Ya. Kayak band kayak kita yang mindsetnya offline melulu gitu kan ya. Gigs Sekarang gitu. ya dipaksa untuk ya udah kita harus mencoba sesuatu yang enggak seperti biasanya gitu. Nah dipakailah, manfaatin gitu. Buat band-band yang dulu tidak terbiasa sekarang ya ambil positifnya itu. Biasakan masuk ke ranah yang Tidak biasa. mereka bilang itu tidak perlu dulu gitu. Oke. Gitu. Jangan keras kepala lah gitu. Nanti pada saat pandemi beres udah jadi kan establish yang online-nya, Ya. offline jalan lagi. Berarti bahasanya sudah mengumpulkan lah ya. Yoi. Ngomong mah gampang tapi ya. Ngumpulin amunisi gitu ya. Kalau dari kakak? Ya kurang lebih sama sih. Maksudnya ya sudah bagian terakhir wae. Jadi di ujung gitu ya. Gini di ujung. Jadi ya sama, intinya mah sama sih. Jadi tetap berkreasi lah gitu, maksudnya walaupun kondisi lagi gini mah kan banyak fasilitas kayak YouTube lah, apalah gitu kan. Tetap jalanin aja gitu. Tinder. Mic saya tuh. Oke, Ars Musik. Sampai juga kita di pertanyaan terakhir tadi yang memang nganterin kita ke episode ini yang ngebahas tentang Sendal Jepit. Beri tepuk tangan buat teman-teman dari Sendal Jepit, kakak-kakak senior saya. Masuk ke sesi terakhir sih sebenarnya kita harus selfie katanya, kata koordinator lapangan ini. Punten ya kak ya. Satu, dua, tiga. Sekali lagi, satu, dua, tiga. Oke. Terima kasih Sendal Jepit. Om. Satu kali lagi paling video untuk record tagline kita. Gitu. Tagline-nya you ours, yes we ours. Yes we ours.
You are? Yes, we are.